Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Seperti biasa kita akan buat donat lagi yang empuk dan lembut. Yuk disimak videonya sampai selesai, jangan di skip, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga banyak teman-teman yang terbantu. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya 500 gram tepung protein tinggi, kemudian 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, ini saya pakai susu Denkau ya. Kemudian 6 gram ragi instan, 2 gram bread improver, lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Lalu masukkan bahan cairannya 3 kuning telur dan susu cair ditimbang bersamaan hingga total 320 gram atau bisa juga menyesuaikan kadar tepungnya ya. Jadi bahan cairnya ini bisa kurang ataupun lebih. Masukkan secara bertahap lalu aduk secara perlahan supaya menghasilkan serat donat yang halus, lembut, dan panjang-panjang. Oke, kalau sudah tercampur rata, kemudian ini kita mixer. Gunakan kecepatan rendah dulu di awal sampai adonan setengah kalis. Lalu masukkan lemaknya. Untuk resep kali ini saya pakai 40 gram margarin dan 20 gram butter BOS atau room butter ya. Kemudian untuk garamnya ini tetap 8 gram. Lalu mixer kembali, masih gunakan kecepatan rendah sampai lemaknya tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, naikkan mixernya menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan benar-benar kalis. Kalau adonan sudah dilihat permukaannya tuh mulus dan halus, ini kita matikan aja. Lalu tahap selanjutnya kita akan timbang adonan. Sebelumnya bulatkan dulu. Untuk masing-masing berat adonan ini saya timbang 27 gram. Atau teman-teman disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Karena saya untuk berjualan jadi saya harus ditimbang rata ya. Kalau untuk cemilan tidak perlu ditimbang juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya ini kita bulatkan. Untuk cara rondingnya ini yang gampang aja ya, dibulatkan seperti ini. Nah, kalau misalkan mau lebih mulus dan padat, ini bisa kita ronding di alas kerja seperti ini. Ini tips ya supaya adonan tidak rusak, jangan kelamaan ronding. Karena kalau kelamaan ronding, adonan bukannya mulus dan halus, malah sebaliknya akan rusak dan berenjal-berenjul ya. Jadi tidak bulat lagi. Oke, sebelum dicelupkan ke dalam tepung, ini bagian bawahnya jangan lupa ditekan-tekan dulu ya supaya permukaan bawahnya itu tidak terbuka atau tidak bocor nantinya ketika digoreng. Nah, lalu istirahatkan dulu selama kurang lebih 20 menit supaya adonan lebih elastis dan supaya lebih mengembang. Jadi nantinya ketika dibentuk akan lebih mudah lagi, ketika ditekan itu dia tidak balik lagi. Tapi kalau adonan yang bagus itu ketika dipipihkan dia akan membal, tidak langsung amblas ya. Nah, kalau misalkan restingnya itu kelamaan, biasanya tuh adonan tidak membal lagi, ketika ditekan dia biasanya langsung amblas dan itu nanti hasilnya bakalan ciut ya. Ini ditekan pelan aja, biarkan adonannya ini masih memiliki volume atau memiliki udara di dalamnya ya, masih bergelembung gitu ya. Jangan terlalu padat, karena pengalaman saya kalau terlalu padat donatnya itu tidak mengembang sempurna ya, malah jadi ciut. Nah, supaya hasil donatnya lebih besar, jadi bagian tengahnya lubangnya ini dilebarkan ya. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing, mau besar lebar atau mau menul-menul ke atas. Nah, setelah di proofing ini kurang lebih 1 jam. Ketika panaskan minyak, jangan tunggu adonan sampai mengembang besar banget atau sampai permukaannya itu terlihat tipis dan transparan. Nah, ketika panaskan minyak, adonan masih terlihat tebal kulitnya ya. Kemudian ketika diangkat dia masih kokoh, tidak mudah penyok walau tersentuh tangan. Nah, supaya hasil donatnya tuh lebih gembul-gembul, lebih montok-montok, ini saya sharing aja pengalaman saya pribadi. Jadi donatnya itu digoreng bagian atasnya dulu. Nah, dibalik seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya tuh akan lebih besar, lebih ngembang. Dan donat pun akan memiliki white ring lebih tinggi. Biasanya itu ya, sepengalaman saya pribadi ya. Tapi kembali lagi kepada selera masing-masing ya. Dan ini ada tambahan tips supaya hasil donat kita itu berwhite tinggi. Jadi untuk menggoreng donat gunakan minyaknya tuh agak banyak. Karena kalau digoreng di minyak yang banyak, dia akan memiliki tekanan tinggi sehingga nanti akan menghasilkan donat yang berwhite lebih tinggi dari biasanya.
Kemudian warna donat pun akan lebih merata dan harus kontrol di bagian apinya ya, jangan sampai kepanasan ataupun kurang panas. Dan jujur aja ya untuk perdonatan ini saya juga masih terus belajar ya dalam proses pembuatan donat supaya hasilnya tuh lebih bagus dan lebih bagus lagi ya. Dan saya akan terus berbagi pengalaman ya kepada teman-teman seputar pembuatan donat. Dan ini donatnya tuh empuk banget, lembut banget ya, diremas juga ini kembali ke bentuk semula. Ini kita akan lihat aja bagian serat dalamnya. Ini donatnya tuh disobeknya tuh tidak alot, jadi dia langsung putus dan donatnya sangat empuk, teksturnya lembut banget, seratnya juga halus, tidak kasar. Kuncinya jangan sampai kelewat ngembang, karena kalau kelewat ngembang donat kita akan berpori kasar. Kemudian kualitas bahan juga itu akan mempengaruhi kepada hasil donat kita. Jadi bukan hanya di proses pembuatan donatnya aja, kualitas bahan pun akan mempengaruhi hasil ya. Jadi gunakanlah bahan-bahan yang berkualitas baik. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.